kamu mau membatalkan isi material perhitungan pajak, itu undang-undang sudah memberikan jalan di pasal 25. Sementara kuasa hukum pengadilan pajak itu jadi seolah-olah dianggap tidak demi merah putih. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Jadi para pihaknya itu ya nggak bukan ya semua orang yang wajib pajak. Ya, jadi kalau kita ngomong ini ya umumnya yang umum lah, maksudnya porsi terbesar. Porsi terbesarnya adalah wajib pajak yang memiliki NPWP. NPWP itu adalah produk yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Betul. Maka ketika SPT-nya, surat pemberitahuannya dilakukan uji kepatuhan, atau wajib pajak itu mengajukan permohonan meminta kelebihan pembayaran pajak, maka itu kan akan dilakukan pemeriksaan pajak nih, official assessment di situ. Nah, atas produk itu apabila tidak disetujui, baru nih, nah ini sudah mulai nih ancang-ancang nih, apakah ini nanti akan tetap masuk di pengadilan pajak atau tidak? Karena tahapan itu harus melampaui secara administratif dulu di Direktorat Jenderal Pajak. Dasar hukumnya apa? Apakah menggunakan pasal 25 KUP atau pasal 36 KUP? Nah, kalau pasal 25 adalah mengajukan keberatan. Kalau pasal 36 adalah pembatalan atau pengurangan SKP. Itu. 36 ada beberapa item. Ada 4 item. Oh enggak, saya setuju pokok pajak yang harus dibayar. Tetapi saya mau mengajukan permohonan pengurangan sanksi saja. Oke. Itu iramanya di 36. Pasal 36. Terus 361B pembatalan atau pengurangan SKP yang tidak benar. Tidak benar itu di dalam undang-undang memang memori penjelasannya juga boleh kita mempermasalahkan materialnya, Kak. Bukan hanya perhitungannya. Ya, artinya materialnya itu perhitungan itu. Oh gitu, oke. Namun hakim pengadilan pajak itu juga punya ini loh pandangan lain. Pandangan lain itu artinya begini. Kalau pasal 36 berarti larinya nanti ke gugatan. Ya kalau ke gugatan maka yang diperiksa adalah lebih condong kepada formal. Apa itu? Apakah ada prosedur pemeriksaan yang tidak benar? Iya, betul. Maka itu jalurnya adalah pasal 36. Kalau kamu mau membatalkan isi material perhitungan pajak, itu undang-undang sudah memberikan jalan di pasal 25. Toh kalau kamu tidak setuju, maka kamu tidak perlu bayar, gitu loh. Ada pandangan seperti itu. Oh gitu. Dan kalau di pasal 25 larinya adalah ke banding. Lain ya. Jangka waktu penyelesaiannya pun berbeda. Kalau banding, Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan jangka waktumu adalah setahun, 12 bulan. Oke. Dapat diperpanjang 3 bulan saja. Tetapi hakim lebih banyak kalau bisa tidak diperpanjang. Artinya 12 bulan itu cukup. Kalau gugatan jangka waktumu hanya 6 bulan. Maka hakim itu berpendapat. Kalau kita ngomong materialnya berarti kan kalau gugatan 6 bulan ya tidak cukup waktu. Padahal undang-undang memperbolehkan gugatan itu juga membahas material seperti itu. Jadi itu juga termasuk tahapannya. Ya, itu yang biar wajib pajak ini juga ngerti. Ini loh, kamu ngajukan apa, mau ngajukan apa kayak gitu. Ya, jadi memang langkah atau jalur mana yang diambil? Iya, betul. Itu harus tepat. Oke. Itu juga perlunya orang yang paham dan tahu betul mengenai pajak ya, Pak ya. Oh,
Oke, dan Pak Agung sudah menguasai itu, luar biasa sekali. Iya, jadi seolah-olah ini yang biasanya dulu pegang pajak dalam pemeriksaannya, terus kemudian belajar mengenai ilmu hukum itu seperti apa, hukum seperti apa, dan kemudian menjadi sosok yang akhirnya ilmu itu ada, ilmu itu juga bercabang ya kan. Pak Agung punya ilmu ini sudah dikuasai, kemudian menguasai ilmu lain, dapat semua Pak ya. Maksudnya ilmu yang di pajak juga dapat, sekarang ya. Pak Agung juga meneruskan. Insya Allah begitu. Oke, Pak Agung mengenai peradilan pajak itu bedanya dengan peradilan umum apa Pak? Dan mungkin bisa disebutkan juga Pak sama netizen suka dukanya yang sekarang menjadi praktisi dalam kuasa hukum pajak seperti itu gimana Pak? Saya langsung ngomong dukanya aja ya. Oh. Berarti nggak ada sukanya Pak? Nggak mungkin dong. Makanya saya nyampein yang nggak enak dulu. Oh gitu, boleh. Nah, kita begini. Kadang ada pendapat bahwa teman-teman Direktorat Jenderal Pajak ini melakukan koreksi-koreksi, menetapkan pajak terutang yang ternyata kurang bayar akibat tidak benarnya pengisian SPT itu, ya semua kan demi merah putih gitu loh. Oke. Benar. Paham maksud saya? Paham. Nah, sementara kuasa hukum pengadilan pajak itu jadi seolah-olah dianggap tidak demi merah putih. Paham maksud saya, Mbak? Kenapa Pak kok bisa artinya begini, berbeda seperti itu? Seolah-olah teman-teman yang berkecimpung di pekerjaan profesional ini, tanda kutip itu masih ada pandangan bahwa itu adalah yang menjegal penerimaan gitu loh. Sebetulnya begini, secara profesional semua pekerjaan ini kan karena adanya satu landasan aturan yang berlaku. Betul. Misalkan kita melakukan nih upaya yang tadi saya sebutin pasal 36. Karena apa? Kami melihat ya memang wajib pajak tidak bagus supporting dokumennya. Maksudnya supporting dokumen apa? Dokumen akuntansi. Oh. Ya, oke. Oke. Maka kuasa hukum itu harus secara profesional memberikan satu advice terbaik. Ya. BP, dokumenmu tidak support. Iya. Ya. Kalau kamu meneruskan dalam proses banding, keberatan banding, nggak bisa nih. Persentase kekalahanmu akan sangat besar. Iya. Namun kita kuasa hukum melihat celah hukum gitu loh. Ada celah hukum bahwa ketika Fiskus melakukan pemeriksaan dalam pemenuhan kewajiban uji kepatuhan perpajakan, kami menemukan ada prosedur yang salah. Paham. Nah, maka kalau saya memberikan advies profesional, jangan ambil langkah yang kita bahas materi, tetapi kita adalah bahas mengenai legal formal prosedur pemeriksaan. Pakai pasal 36, permohonan atau pengurangan surat ketetapan pajak tidak benar. Tidak benar itu apa? Cara meriksanya nggak benar. Kita lihat nih, tidak pernah ada namanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Tidak pernah dilakukan pembahasan akhir. Itu yang menyebabkan tanda kutip cacat. Nah, akhirnya ada satu pandangan dari teman-teman Fiskus, ya jangan diserang formalnya dong. Paham maksudnya? Paham. Jadi seperti ini ada kekosongan nih, ada kekosongan
prosedurnya kurang. Iya, jadi sebetulnya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak itu enak karena semua item pelaksanaan pekerjaan itu sudah ada semua. Contoh format untuk pekerjaan ini ada dituangkan. Kita ini tinggal mengutip. Coba baca di Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2013 tentang tata cara pemeriksaan. Di situ jelas kartu pemeriksa modelnya apa, hak kewajiban si pemeriksa apa, wajib. Kata-katanya wajib berarti harus melakukan ini. Jangka waktu pemeriksaannya harus dilakukan sekian, 6 bulan. Kalau tidak selesai harus dilakukan perpanjangan. Ya mungkin masih ada tim pemeriksa yang mengabaikan itu. Gitu loh. Artinya apa? Ketika kami mempermasalahkan tidak materi akuntansi perpajakannya, tetapi kami mempermasalahkan tentang prosedur pemeriksaan. Prosedurnya. Nah itu kadang-kadang teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak kurang nyaman. Karena kan juga akhirnya dengan upaya hukum itu menelisik, dibongkar pekerjaan-pekerjaan teman-teman Fiskus yang kemarin melakukan pemeriksaan itu benar tidak seperti yang didalilkan di dalam surat permohonan gugatan. Nah itu yang kita ini menjadi agak kurang, ya itulah salah satu sedikit dukanya seperti itu. Karena apa, merasa tidak merah putih. Bukan siapa ya, nah ini semua ya artinya kan ini demi penerimaan negara gitu. Gitu. Jadi kalau sukanya apa Pak? Boleh dong di-spill sedikit. Sukanya permasalahan masing-masing case itu berbeda-beda, bervariasi. Jadi bisa kita akan selalu update. Makin belajar juga ya Pak ya. Teknis yang tidak ada di buku kita bisa dapat di situ. Jadi istilahnya semakin jam terbang itu semakin tinggi. Ketika kita memegang berkas, istilahnya teman-teman itu bercandanya laporan keuangan ini kita udah tahu nih salahnya. Wah. Tanpa membaca sudah tahu. Iya kan begini. Kita mappingnya gini, wajib pajak gimana sih ceritanya pemeriksaan? Dia kan cerita. Begini. Oh iya. Saya ini case real. Gitu. Adalah ya pemeriksaan begitu. Nilainya fantastis gede. Gitu. Ketemu saya untuk melakukan proses keberatan sudah lewat. Sudah lewat. Apa yang sudah dilakukan oleh wajib pajak? Kami sudah ketemu beberapa kuasa hukum Pak Agung. Semua menyarankan ini tidak bisa. Saya harus bayar. Oh gitu Pak. Iya. Coba gimana prosedur pemeriksaan? Kan begitu saya jadinya. Iya. Oh ini yang hadir si ini si A si B. Nah akhirnya gini. Bapak percaya sama saya enggak? Kan begitu. Yang harus Bapak lakukan itu harusnya ini. Dobat tapi saya bongkar semua. Jadi kalau kita ini kayak dokter. Jadi kalau pasiennya cerita yang sebenarnya penyakitnya apa, maka obat yang sudah diberikan kita kan bisa ngomong, buang semua. Iya. Cabut permohonan-permohonan yang sudah ada. Nanti kita bikin hal yang baru. Benar itu. Alhamdulillah menang. Ya itu yang kadang-kadang, ya itu tadi balik ke duka itu. Gitu. Yeah. Seolah-olah kita ini ngajarin yang pandangan teman-teman. Ya jangan ngajarin yang nyerang formal. Tapi cari celah yang lain gitu. Ya, tapi menurut saya whatever lah ya. Apapun itu. Tapi sepanjang upaya hukum itu
ada jalur dan telah ditetapkan undang-undang, Kenapa ya tidak? tidak ada salah. Betul sekali. Seperti itu sih. Oke. Oke. Mungkin Pak Agung, kita banyak juga pertanyaan dari Laptizen, khususnya di sosial media. Jadi kita tengok aja pertanyaan dari question box di Laptizen di sosial media Lab Hukum. Ini dia Pak Agung, nanti kita bisa diskusi juga. Langsung pertanyaannya langsung dijawab sama Pak Agung sendiri. Begitu. Oke, yang pertama dari @rislaputri 081, izin admin, sekarang saya sedang menempuh mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang kebetulan ada hukum pajak. Izin bertanya, dalam proses penyelesaian sengketa pajak, kalau tidak salah ada tahapan penyelesaian secara administrasi dan saya masih bingung di bagian itu. Apakah ada kekhususan jenis pajak yang harus diselesaikan secara administrasi dulu atau seluruh sengketa pajak wajib diselesaikan secara administrasi? Oke. Jadi kalau kita ngomong tahapan administrasi itu apa sih? Ada satu tahapan yang harus diselesaikan dulu di dalam internalnya DJP. Contoh, proses pengajuan keberatan. Itu administratif namanya. Itu dengan dasar PMK nomor 9 tahun 2013. Atau yang saya sebutkan pasal 36, jumlah teknisnya itu ada di PMK 08 tahun 2013 yang terkait dengan pembatalan. Itu administratif. Jadi sebetulnya sifatnya kita itu menguji satu besiking atau suatu keputusan itu tetap kita ngikutin hukum tunnya. Apa itu? Adalah satu keputusan yang sifatnya sudah terkunci, memenuhi unsur KIF, konkret, individual dan final. Konkret artinya itu tertuang di dalam hitam putihnya. Itu konkret. Individual adalah bahwa keputusan atau besiking itu ditujukan kepada individu. PT ABC, NPWP 01 sekian, atau Ibu Prilly, NPWP 09 sekian, itu namanya individu. KIF, finalnya. Final itu artinya bahwa dalam memberikan satu keputusan itu tidak membutuhkan lagi izin dari pejabat lain, dan yang penting adalah memiliki akibat hukum bagi si individu yang dikirimin surat itu. Ya, begitu di dalam proses keberatan itu sudah keluar SK keberatan, maka SK itu adalah sifatnya KIF, maka sisi administratif itu selesai. Maka kita mengajukan kepada pengadilan pajak. Oke, kalau yang pasal 25, sekarang kalau yang pasal 36 di dalam PMK 08 2013 itu juga mengatur permohonan. Terus keluar SK penolakan. Nah, kalau pasal 361B 1 Bravo tentang SKP tidak benar itu dapat diajukan 2 kali. Ada kesempatan 2 kali. Namun kata-kata di pasal itu adalah seperti norma samar, normanya samar. Nah, dapat, ya kalau menurut saya enggak, saya sudah cukup kok dengan keputusan administrasi gitu, sekali saja. Maka ya saya berdasarkan undang-undang sudah boleh mengajukan upaya hukum ke peradilan pajak, kan begitu. Namun Kak Prilly itu juga dijadikan argumentasi hukum bagi fiskus untuk menolak surat gugatan kita. Jadi gini mekanismenya. Kalau kita di keberatan ya, setelah SK keberatan kita masukkan ke pengadilan pajak. Maka pengadilan pajak berkirim surat kepada kepala kantor wilayah yang menerbitkan SKP itu untuk membuat namanya surat urian banding. Baru kita membuat namanya bantahan atas surat urian banding. Nah, di dalam surat urian banding itu berisi argumentasi hukumnya. DJP. Terus kalau yang tadi administratif yang pasal 36 kita gugat, kita kirim ke pengadilan pajak,
pengadilan pajak berkirim kepada Kakanwil dan tembusan ke kita tentu saja, meminta namanya tanggapan atas gugatan. Itu yang saya bilang, wajib pajak prematur mengajukan gugatan. Kenapa? Harusnya ini masih level administratif, harus ngajukan yang kedua. Itu saya udah hafal banget gitu argumentasinya. Argumentasinya pasti seperti itu, Pak. Ya. Terus saya akan ngomong, oh tidak, kalimat di dalam PMK 08 yang merupakan norma samar itu adalah definisinya dapat. Kata-kata jelas terketik dapat, bukan harus. Kalau dapat itu saya boleh memilih. Saya balik masuk ke kamar administratif, boleh, atau saya masuk ke pengadilan pajak untuk meneruskan gugatan. Dan itu majelis hakim juga menyatakan, oke, ini adalah objek gugatan. Seperti itu. Mungkin Risla Putri bisa paham tadinya. Apa itu dari administratif. Administrasi itu memang harus dilakukan karena ada medianya. Maka kalau itu dilakukan, nanti putusan gugatannya itu kalau di peradilan umum adalah NO, tapi kalau di pengadilan pajak kata-katanya adalah tidak dapat diterima, TDD. Seperti itu. Itu Kak. Jadi mudah-mudahan administratifnya bisa jelas. Kita tidak tergesa-gesa. Memang pajak ini panjang. Ya. Setahun banding 6 bulan gugatan. Putusannya kapan? Oh nanti dulu. Oh gitu. Iya. Itu tadi hanya hukum acara pemeriksaan. Jadi banyak sekali mungkin tahapan yang harus dilalui dalam pajak ini dan semoga jawaban dari Pak Agung tadi juga bisa menjawab dari pertanyaan dari Risla Putri. Seluruh sengketa pajak ya, karena itu BPH, BPN, apapun retribusi selalu ada administratifnya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain, kita cek dulu dari Indah Afisha. Izin admin, saya ada orientasi menjadi advokat dan saya suka bergelut di hukum pajak. Kalau ingin jadi advokat pajak, apa yang perlu disiapkan? Advokat pajak tentu saja itu ada peraturan Menteri Keuangan yang mengatur itu. Maka setelah adanya uji materi sebetulnya nanti di Desember 2026 adalah batas terakhir pengadilan pajak harus 100% berada di lingkungan Mahkamah Agung. Oh, masuk dong. Masuk, full. Jadi teman-teman ini juga menebak apakah advokat pajak, kuasa hukum pengadilan pajak itu juga harus sarjana hukum. Kan begitu. Sementara ini berarti kan saya harus menyampaikan aturan yang berlaku dong sekarang. Itu di peraturan Menteri Keuangan. Maka latar belakang sarjana apapun tidak masalah. Yang penting S1. Iya. Malah kalau dulu sebelumnya, jadi kuasa hukum pajak itu dibagi dua, Kak Prilly. Kuasa hukum di bidang perpajakan, kuasa hukum di bidang bea dan cukai. Oh, beda, Pak? Beda. Oke. Warna kartunya juga berbeda. Kalau pajak itu kuning, kalau bea cukai hijau. Dulu dengan satu kartu kuasa hukum itu kita boleh beracara, mau beracara di bea cukai, mau beracara di pajak boleh. Tapi sekarang tidak, karena sudah banyak terjadi permasalahan ketika orang itu hanya lolos dalam bidang bea cukai, terus kemudian dia nanganin perpajakan, balik lagi sisi formilnya memenuhi, maka dia boleh beracara. Tapi kenyataannya ketika bersidang dia tengok-tengok, nggak ngerti pajak gitu loh. Karena sebetulnya dia menguasai hanya di bidang bea cukai. Maka ketua pengadilan pajak sekarang membagi itu. Oh, menjadi dua ya. Syaratnya apa? Adalah minimal S1. Latar belakang jurusan tidak masalah. Tidak masalah. Dilegalisir fotokopi. Oke. Kedua, dapat menunjukkan sertifikasi kemampuan perpajakan. Oke. Saya tuh pengen banget nih ngajak UMM untuk bisa mendidik khusus program menjadikan advokat pengadilan pajak. Itu bukti itu difotokopi, legalisir lagi.
SKCK. Asli kalau SKCK. Yang diterbitin minimal oleh level Polres. Itu. Format surat permohonan. Terus riwayat hidup, foto. Apakah juga perlu untuk profesi advokat, Bapak? Tidak, lain. Makanya kan tadi saya bilang tidak perlu berlatar belakang sarjana hukum. Untuk yang saat ini. Untuk yang saat ini. Oke. Untuk yang peraturan yang masih berlaku. Kita belum tahu. Nah, itu maka kita ini berkirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Pajak di Jalan Hayam Muruk nomor 7, Jakarta Pusat. Itu. Nah, itu nanti dalam rentang waktu 14 hari kerja, maka kita akan dikirimin via pos kartu dan SK Ketua Pengadilan Pajak. Via pos. Berapa biayanya? Free of charge. Kan begitu. Semudah itu Pak daftar? Semudah itu. Oh, oke. Ya, tetapi seharusnya sertifikasi itu ada nilainya itu ya, misalkan yang menerbitkan adalah lembaga pendidikan universitas. Oh iya, betul. Ya. Tapi termasuk mudah juga ya Pak untuk mendaftar ke pengadilan pajaknya. Dan terus bedanya pengadilan pajak dengan pengadilan umum? Kalau pengadilan pajak free loh. Tanpa berbayar ketika kita contohnya gini Kak Prilly, kalau kita mengajukan gugatan perdata misalkan, entah itu gugatan bahan prestasi, entah itu gugatan PMH, ketika kita mendaftar via online e-court sekalipun yang di Mahkamah Agung, itu akan muncul nilai skum yang harus dibayar. Iya. Ya kan? Surat kuasa untuk membayar berapa? Ketetapan untuk membayar. Kalau pajak enggak. Free ya Pak ya? Iya. Cuma masalahnya kan begitu luasnya wilayah Indonesia, begitu luasnya tempat kedudukan para pencari keadilan, terus sidangnya hanya di 3 tempat itu. Iya, Jakarta, Jogja, Surabaya. Jadi yang di timur-timur, bagian Indonesia Timur mungkin perlu effort juga ya Pak ya? Ya, karena kan tetap harus di Surabaya. Iya. Oke, luar biasa sekali obrolan mengenai pajak sama Pak Agung ini. Banyak juga ilmu yang sudah saya dapat ya. Ternyata peradilan pajak atau di perpajakan seperti ini juga, apalagi mengenai hukum pajak itu juga banyak yang harus dimengerti juga, banyak yang harus dipelajari dan lain sebagainya. Banyak ilmu juga yang belajar dari Pak Agung. Terima kasih banyak Pak Agung sudah hadir di podcast Diksi. Kita diskusi yang nantinya insya Allah juga bisa dapatkan inspirasi juga untuk Laptizen yang ada di rumah. Terima kasih Laptizen yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen terus. Terima kasih Pak Agung atas kehadirannya. Semoga sehat selalu. Kita sapa dulu, kita pamitan dulu sama Laptizen yang ada di rumah. Sekian dari saya. Sampai bertemu di episode Diksi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung.